Ya, selamat pagi anak-anak. Sekali lagi kita akan mulai ya. Selamat pagi, Miss. Pagi, Miss. Cantik dan cakep, baik hati semua anak-anak SD Kasih Bangsa, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan selalu. Ya, kita akan berdoa sebelum kita dengerin renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sangat baik. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, biarlah firman-Mu menolong kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang luar biasa mengasihi kami. Kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak hari ini, Miss ini ingetin selalu setiap mau cerita bahwa apa yang Miss ini ceritakan ini adalah sebuah peristiwa nyata, kisah nyata anak-anak ya. Namanya anak-anak yang udah kelas 4, kelas 5, kelas 6 tahu tuh. Kalau kisah nyata itu berarti kisah nyata seseorang itu berarti namanya biografi yang menceritakan tentang kehidupan seseorang, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, anak-anak hari ini Miss ini mau cerita tentang mujizat yang ada di Injil Matius. Ya, ini mujizat keberapa? Wah, udah banyak banget nih Miss ini cerita tentang mujizat yang ada di Injil Matius. Nah, hari ini anak-anak ya, Tuhan Yesus itu ada di sebuah kota lagi nih. Dia pindah lagi. Miss ini ceritanya dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Miss ini bacain dulu ya, ada di mana sih Tuhan Yesus itu? Jadi bacain. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Nah, ke kotanya sendiri itu di mana, Miss? Ke kotanya sendiri itu kok Tuhan Yesus itu dibesarkannya di Nazaret, anak-anak. Jadi ke kotanya sendiri berarti Tuhan Yesus ada di kotanya dia. Ya, di kota Nazaret ini. Nah, waktu Tuhan Yesus ada di sana, begitu banyak orang yang mau pengen tahu apa yang akan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus akan ajarkan. Jadi udah banyak orang yang kumpul di sana, anak-anak. Tiba-tiba, anak-anak ya, ada orang nih yang bawa-bawa sesuatu di tandu, anak-anak. Dibawa sama 4 orang. Dibawa ya, datang ke Tuhan Yesus lalu mereka taruh aja orangnya yang ada di dalam pandu ini ya, ada di dalam tandu ini ya anak-anak ya. Ada yang di dalam tandu ini disimpan aja di depan Tuhan Yesus. Ditaruh gitu. Wah, Tuhan Yesus lihat, wah teman-temannya baik sekali. Mau bawain temennya yang sakit ini ke Tuhan Yesus. Kenapa anak-anak yang sakit ini nggak datang sendiri ke Tuhan Yesus? Ini di dalamnya ada orang-orangan anak-anaknya. Miss Tini cari boneka, ternyata di rumah Miss Tini nggak ada boneka anak-anak. Ci Cecil sama Ci Cecil itu sukanya karakter. Boneka-boneka kecil-kecil karakter. Tapi kok Elsa juga nggak suka boneka, kan anak laki ya. Ci Cecil sukanya karakter-karakter. Nah, ini di dalamnya ada boneka nih karakternya Ci Cecil. Nah, balik lagi anak-anak ya. Kenapa sih Tuhan orang yang sakit itu nggak datang sendiri ke Tuhan Yesus? Nggak seperti yang kemarin, misalnya ada perwira yang datang untuk doain, untuk sembuhin hambanya. Nah, sekarang ada orang-orang yang bawa seseorang yang sakit. Kenapa nggak bisa pergi sendiri? Nggak kayak orang kusta. Tuhan, tolong sembuhin aku. Ini enggak, kenapa ya? Oh, ternyata anak-anak yang dibawa oleh teman-temannya itu adalah orang yang sakitnya lumpuh, anak-anak. Kalau lumpuh ya nggak bisa berjalan, nggak bisa deketin Tuhan Yesus, nggak bisa tahu Tuhan Yesus ada di mana, terus dia pergi lari sendiri, nggak bisa anak-anak. Nah, orang ini lumpuh, lalu waktu disimpan aja di depan Tuhan Yesus nih, ada karakternya nih ya, disimpan ya, anak-anak nggak bisa kelihatan ya, disimpan di depan Tuhan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus bilang anak-anak? Tuhan Yesus bilang gini, waktu dia lihat orang yang sakit lumpuh ini, dia bilangnya gini loh anak-anak. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Tuhan Yesus ngomong ke orang lumpuh itu ya. Dia ngomong katanya, ngomongnya seperti ini. Percayalah hai anakku, dosamu diampuni. Nah, menurut anak-anak Tuhan Yesus ngomongnya nyambung nggak? Pasti anak-anak bilang enggak, kan ini sakit. Kenapa Tuhan Yesus bilangnya dosanya diampuni? Wah, Tuhan Yesus kok nggak tahu yang sakit itu harusnya disembuhin. Tapi anak-anak ya,
kita belajar anak-anak. Kita belajar bahwa diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu lebih penting daripada sembuh. Loh, kok gitu, Miss? Ya, gini ya anak-anak ya. Dengerin baik-baik nih ya. Supaya anak-anak jadi ngerti bahwa diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Dengan darah Yesus kita diampuni dosanya. Hati kita dibersihkan oleh darah Yesus ya. Itu lebih penting daripada sembuh. Nah, gini anak-anak ya. Kalau misalnya orang ya udah sembuh, bisa meninggal gak? Bisa anak-anak ya. Di dunia ini kan banyak. Kemarin COVID berapa banyak yang meninggal ya. Ratusan ribu bahkan jutaan yang meninggal. Karena satu penyakit. Terus bisa gak kalau udah sembuh COVID ya? Meninggal? Bisa anak-anak. Karena di dunia ini semua kita suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Mesti ini bisa meninggal. Semua bisa meninggal. Ya, semua kita bisa meninggal. Nah, kalau misalnya kita sakit nih, udah gitu sembuh, tapi dosanya nggak diampuni. Udah sakit, sembuh. Senang nggak? Oh senang, aku sembuh. Yes, aku sembuh. Tapi dosanya nggak diampuni. Terus, seminggu kemudian, sebulan kemudian, dia meninggal. Tapi dia dosanya nggak mau diampuni. Dia masuk kemana? Masuk ke neraka. Selama-lamanya, iya, selama-lamanya dia hidup menderita. Tapi kalau misalnya gini ya, dia tetap sakit, tapi dosanya diampuni. Terus sebulan kemudian sama, atau seminggu kemudian, dia meninggal. Dia masuk kemana? Karena dosanya diampuni oleh darah Tuhan Yesus. Dia masuk kemana? Ya, betul anak-anak. Anak-anak yang lain pasti jawab, ke surga. Ya, betul. Ke surga dia hidupnya kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, dalam hidup ini ya anak-anak ya, yang penting kita percaya Tuhan Yesus itu mengampuni dosa kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, makanya Tuhan Yesus tanyanya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wah, itu anugerah, itu hadiah yang sangat besar, melebihi disembuhkan dari penyakit. Tapi tenang anak-anak, di dalam cerita ini Tuhan Yesus nggak hanya mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus bilang, tetapi Yesus berkata, kemudian Yesus berkata lagi ya ke orang yang sakit itu, bangunlah dan berjalanlah. Nah, waktu dia tidur gini ya ditaruh di lantai gitu ya, di tanah gitu. Dia bilang, bangunlah dan berjalanlah. Nah, orang ini nih ada orangnya nih di dalam nih anak-anak, ada orangnya. Ada orangnya. Terus Tuhan Yesus bilang, bangunlah dan berjalanlah. Orang ini tiba-tiba bangun anak-anak. Bangun dan bisa berjalan. Bisa berjalan. Ibu Tini cari boneka di sini. Ibu Tini nggak punya anak-anak. Punyanya karakter. Cicecil punya banyak yang kayak gini. Orang ini sembuh anak-anak. Sembuh orang ini. Wah bisa jalan lagi. Dia senang sekali bisa jalan. Nah bisa jalan ya. Nih sama Bu Tini dikasih lihat anak-anak. Tuh. Bisa jalan tuh dia ya. Nah kelihatan dengan anak-anak nih. Waduh nggak kelihatan. Nah anak-anak. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa mengampuni dosa, menghapus dosa, tapi dia juga bisa menyembuhkan. Tapi kalau disuruh pilih, lebih baik diampuni dosanya atau lebih baik sembuh? Kalau suruh pilih ya, pilih sembuh, pilih diampuni dosa. Kita harus memilih diampuni dosanya. Iya betul, diampuni dosanya. Karena kalau kita percaya Yesus, dosa kita diampuni, kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak ayo semangat. Semangat terus percaya kepada Tuhan Yesus. Semangat terus beribadah. Semangat terus pergi ke gereja. Sekarang belum boleh pergi ke gereja ya, anak-anak belum divaksin. Semangat terus ibadah online juga. Semangat ikut renungan. Ya, semangat baca Alkitab. Di Alkitab ini banyak kisah-kisah yang luar biasa anak-anak. Jadi anak-anak ya Tuhan Yesus bilang, dosamu diampuni. Seudah itu dia bilang,
bangun, berjalanlah. Iya. Dan orang itu bisa jalan, sembuh sekarang, sudah sembuh. Nah, anak-anak ingat selalu ya, ingat selalu dosa kita yang paling utama adalah dosa kita diampuni. Kalau nanti kata Tuhan Yesus sembuh, ya sembuh. Kalau kata Tuhan Yesus gak sembuh gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti kalaupun Miss ini meninggal nih ya, Miss ini masuk surga, hidup lagi selama-lamanya. Ya, jadi selalu percaya Tuhan Yesus, selalu semangat mengikuti Tuhan Yesus. Ya, itu saja renungan pagi hari ini. Anak-anak mau PAS, anak-anak diberkati Tuhan ya, dikasih hikmat supaya anak-anak bisa dapat nilai-nilai yang bagus, juga anak-anak bisa belajar dengan baik ya. Sekian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mengerjakan PAS dengan baik. Tuhan Yesus kiranya yang menolong kami supaya kami bisa mengerjakan sendiri dengan penuh sukacita. Kami bisa mengerjakan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak, berkati Mama Papa yang bekerja, yang mengurus rumah tangga, berkati dengan limpahnya. Berkati Ibu Guru dan Bapak Guru juga yang mengajar kami, limpahkan juga dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas semua anak-anak yang hari ini mengikuti renungan pagi dan juga yang akan mengikuti ujian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar. Anak-anak mau renungan. Selamat kapan. Bye. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.